Jesus, face to face. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Senang sekali, sangat bersuka cita bisa bertemu untuk kita sama-sama berdoa bersama di pagi hari ini. Kita siapkan hati kita percaya ada sesuatu yang besar yang akan Tuhan kerjakan di dalam setiap hidup kita di pagi hari ini. Kita siapkan hati kita yang lapar dan haus akan Tuhan, kita nanti-nantikan Dia. Kita sama-sama sembah Dia. Oliyahana mayana masyikidi harabahayana mahalabayana malamu. Shikidi alabayara balarabashanananananana. Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kita ulangi pujiannya dari awal, katakan Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji,
puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, Kau Allah yang mulia, Kau Raja yang perkasa. Haleluya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Kami naikkan pujian, kami naikkan pujian kami. Kaulah Tuhan, Kau yang layak disembah, layak ditinggikan. Haleluya. Oh, kirarara masyakararara, kirarara mayasi kirarara. Kaulah Tuhan dan Raja kami, mulia nama-Mu. Haleluya. Kirarara masyakarara, kirara mayasi. Kami angkat hati kami, kami naikkan pujian kami Tuhan di hadapan Raja yang mulia. Kirarara mayasi kirara, kirarara na 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 na. Haleluya, haleluya. Kirara mayasi kirarara, kirarara na na na. Kami bawa pujian kami di hadapan Raja yang mulia. Kami angkat tangan kami. Oh, haleluya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih karena kami tahu Allah yang kami sembah hadir di tengah-tengah kami, ada di setiap pribadi kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Engkau Allah akan sekali lagi meneguhkan setiap hati kami, akan membangkitkan bahkan menjawab setiap apa yang hari-hari ini menjadi pergumulan kami, yang selama ini menyita hati, perhatian kami, menyita fokus kami. Kami tahu pagi hari ini Engkau Tuhan yang sudah membukakan tingkap-tingkap langit-Mu, membukakan jalan, membukakan pintu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima kebenaran-Mu yang akan memerdekakan kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap dimerdekakan dengan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu Saudara semuanya, pagi hari ini ada sesuatu hal yang bagi saya pribadi ini sebuah peneguhan bahwa tidak ada seorang pun di antara kita itu yang dilupakan, yang ditinggalkan oleh Tuhan. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita yang seolah-olah kita melihat mungkin tidak ada yang peduli dengan kita, tidak ada yang mengerti dengan kita. Tapi pagi hari ini firman Tuhan akan sekali lagi mengingatkan dan meneguhkan kita bahwa tidak seorang pun di antara kita, termasuk Anda yang hari ini mengikuti doa pagi ini, Anda tidak dilupakan, Anda tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Sekalipun hari ini engkau dalam kondisi yang tidak seperti apa yang engkau mau, apa yang engkau kehendaki. Tapi pagi hari ini biar kita akan lihat sama-sama apa yang akan Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan. Dan ini yang menjadi iman saya ketika saya mendapatkan sebuah firman Tuhan. Saya percaya Tuhan bekerja bukan nanti. Bukan besok, bukan minggu depan, bukan bulan depan. Tapi ketika firman Tuhan itu saya pegang, saya terima. Di saat dimana saya mendengarnya, membacanya, saya percaya saat itu juga Tuhan sedang bekerja. Dan pagi hari ini kita punya iman yang sama bahwa Tuhan sedang bekerja saat ini juga. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan tema untuk doa pagi kita pagi hari ini, saya berikan tema saya, Anda, dan saya tidak dilupakan. Nah kita akan lihat sama-sama firman Tuhan di dalam Ester 2 ayat, di sini banyak cerita tentang Ester dan Mordekai saudaranya. Dan kita akan lihat sama-sama, kita akan belajar sama-sama dari apa yang terjadi dari seorang Mordekai. Kita klaim sama-sama bahwa ini juga firman Tuhan, ini juga yang akan Tuhan segera kerjakan di dalam hidup kita. Nah kita lihat sama-sama di Ester 2 ayat 21 sampai 23, di situ firman Tuhan katakan, pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasweros. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai, lalu diberitahukannya kepada Ester, sang ratu. Dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang itu disulahkan pada tiang dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Nah kita perhatikan sama-sama apa yang terjadi dengan seorang Mordekai. Jadi Mordekai ini punya keponakan namanya Ester dan dia itu adalah seorang ratu di istana Ahasweros. Dan ternyata saat itu Mordekai mendapati bahwa ada orang-orang yang ada di istana mau membunuh Ahasweros. Dan akhirnya dia menyampaikan berita itu kepada Ester sehingga rencana untuk membunuh Raja Ahasweros itu dapat digagalkan. Dan Bapak Ibu Saudara perhatikan ketika Mordekai melakukan sebuah kebaikan, menyelamatkan nyawa seorang raja. Anda perhatikan apakah yang diterima, apakah yang didapatkan oleh seorang Mordekai. Di sini firman Tuhan mencatat bahwa namanya itu hanya ditulis di sejarah. Jadi dia tidak mendapatkan upah, dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak mendapatkan emas sebagai imbalan karena dia sudah menyelamatkan nyawa seorang raja. Dia tidak mendapatkan apa-apa ternyata dengan kebaikan yang dia lakukan, yang dia kerjakan. Tapi Anda perhatikan kalau kita lihat firman Tuhan selanjutnya, di situ diceritakan bahwa justru setelah dia melakukan kebaikan, menyelamatkan nyawa seorang Ahasweros, ternyata yang diterima oleh Mordekai adalah ada seorang yang
Dia ini adalah seorang pembesar kerajaan namanya Haman. Nah, justru Haman ini ternyata dari kebaikan yang dilakukan oleh Mordekai, seorang Haman bangkit untuk mendatangkan kecelakaan buat Mordekai. Haman ini bangkit untuk membunuh, bahkan dia tidak hanya berencana membunuh seorang Mordekai, dia mau semua bangsa Yahudi ikutan dibunuh. Dari kebaikan yang dia lakukan, Mordekai lakukan, yang dia terima bukan upah, bukan kemuliaan, tapi justru dia mengalami yang namanya dia akan dibunuh, bahkan bangsanya akan dibinasakan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini, pagi hari ini Tuhan mau untuk setiap kita kembali memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kalau hari-hari ini Anda mungkin melihat Anda sudah melakukan banyak hal kebaikan. Anda sudah mengikuti segala sesuatu yang Anda tahu firman Tuhan mau Anda lakukan seperti itu. Anda sudah berdoa, Anda sudah rajin ke gereja, bahkan mungkin Anda pelayanan, Anda lakukan hal-hal yang baik, Anda menolong orang. Tapi ketika Anda perhatikan, Anda lakukan semua itu, mungkin ada pergumulan-pergumulan yang saat ini Anda sedang hadapi. Dan Anda melihat Anda tidak mendapatkan upah dari apa yang sudah Anda lakukan. Cari Tuhan. Mungkin Anda sudah mengikuti semua saat teduh dan sebagainya, tapi Anda melihat tidak ada sebuah jawaban yang Anda terima. Tidak ada upah yang Anda terima dari semua kebaikan, semua kebenaran yang sudah Anda lakukan. Bahkan mungkin sebaliknya sama seperti Mordekai, yang datang justru seorang Haman yang mau membunuh dan membinasakan bangsanya. Dan hari ini mungkin Anda mendapati kehidupan Anda justru bukan kebaikan yang Anda terima, mungkin masalah yang satu belum selesai, Anda mungkin melihat masalah yang lain datang lagi, Anda mungkin melihat kebaikan yang Anda lakukan dibalas dengan keburukan, dibalas dengan kejahatan mungkin oleh orang-orang yang Anda mungkin tolong dan sebagainya. Dan Anda melihat seolah-olah sama seperti Mordekai, seolah-olah Tuhan itu tidak melihat dia. Seolah-olah Tuhan itu tidak memperhitungkan hidupnya. Tapi ternyata firman Tuhan pagi hari ini akan membukakan kita semua Bapak Ibu Saudara, apa sebenarnya yang sedang terjadi, apa sebenarnya yang Tuhan sedang lakukan. Ketika kita melihat seolah-olah kita dilupakan, seolah-olah kita tidak ditolong, seolah-olah kita tidak dipedulikan, seolah-olah kita ini dibuang. Sebenarnya di balik semuanya itu apa yang sedang Tuhan kerjakan, apa yang sebenarnya Tuhan sedang siapkan untuk setiap hidup kita. Nah, kita perhatikan sama-sama Bapak Ibu Saudara, apa yang kita belajar sama-sama dari seorang Mordekai. Kita loncat lihat di pasal yang ke-6, Ester 6. Ester 6, di situ perhatikan Bapak Ibu Saudara, kita lihat sama-sama ya. Ini saya sangat bergairah dengan firman Tuhan ini karena saya percaya inilah yang akan Tuhan kerjakan di hidup Anda mulai dari sekarang. Ya, kita klaim sama-sama. Di Ester 6 ayat 1 sampai 4, kalau Anda perhatikan perikopnya di situ ditulis Mordekai dihormati. Nah, tapi sebelumnya Bapak Ibu Saudara, kita lihat ceritanya apa yang terjadi. Di ayat yang keempat, di situ firman Tuhan katakan seperti ini. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman yang coba berusaha untuk membunuh Mordekai, untuk menyulakan Mordekai, baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada Baginda bahwa ia hendak menyulakan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia, untuk Mordekai. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ini ibaratnya Mordekai itu sudah di titik puncak di mana hidupnya akan berakhir. Ya, dia sudah nggak dapat upah, tidak dapatkan upah dari kebaikan yang dia lakukan. Dan bahkan dia itu sudah mau disulahkan oleh seorang Haman yang membenci dia. Seorang Haman yang mau menghancurkan orang-orang Yahudi. Perhatikan, ini seolah-olah sudah di titik di mana batas hidupnya Mordekai itu selesai. Tapi kita perhatikan sama-sama Bapak Ibu Saudara apa yang terjadi. Kita akan lihat sebenarnya ini juga adalah hal yang Tuhan sedang lakukan, kerjakan di dalam hidup Anda hari ini Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang pertama dan kedua di situ dikatakan seperti ini. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah Baginda membawa kitab pencatatan sejarah lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai
yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, di ayat 1 dan 2 di situ dikatakan bahwa waktu Haman datang, ternyata di waktu itu juga raja tidak bisa tidur. Raja tidak bisa tidur dan Anda tahu Bapak Ibu Saudara, saya melihat ini bagaimana Tuhan kita itu sutradara terbaik. Dia itu sudah merancang skenario yang begitu sempurna. Di waktu di mana musuh datang untuk mengabarkan kepada Ahasiweros bahwa dia mau menyulahkan Mordekai, di waktu yang sama Tuhan buat Raja Ahasiweros tidak bisa tidur. Dan ketika raja tidak bisa tidur, apa yang dia lakukan? Saya coba berandai-andai Bapak Ibu Saudara, kalau seorang raja dia nggak bisa tidur, dia mau bersenang-senang, dia bisa mungkin minta anggur, ya anggur, kasih anggur, aku nggak bisa tidur, aku mau bersenang-senang. Atau dia bisa jalan-jalan di taman untuk dia refresh gitu ya. Tapi ternyata saya percaya kenapa dia minta buku sejarah, saya percaya itu Tuhan yang atur. Tuhan yang buat, Tuhan yang taruh di dalam pikirannya seorang Raja Ahasveros untuk dia minta buku sejarah. Karena kenapa? Karena dalam buku sejarah itu dicatat apa yang sudah dilakukan oleh seorang Mordekai. Sehingga ketika raja buka, dia baca apa yang sudah dilakukan oleh Mordekai, bahwa Mordekai sudah menolong dia. Di ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan seperti ini. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, saya juga coba merenungkan. Coba ya bayangkan, seandainya di waktu itu dia menolong Raja Ahasiweros, Mordekai ini langsung diberikan upah. Saya percaya skenario musuh yaitu Haman untuk menyulahkan Mordekai itu pasti terjadi. Karena kenapa? Karena Mordekai sudah dapat upah, raja tidak akan lanjut tanya lagi. Oh iya, jadi apa yang perlu untuk orang yang sudah lakukan seperti ini ke saya? Upah apa yang perlu diberikan kepada dia? Tapi karena waktu itu dia belum dijawab, dia belum diberikan upah, makanya raja tanya apa yang harus diberikan, dan luar biasanya Tuhan bekerja ini luar biasa. Dia tanyanya ke siapa? Dia tanyanya kepada Haman yang sebenarnya datang untuk menggantung, untuk menyulam Mordekai. Dia tanya sama Haman. Haman berpikir bahwa itu adalah dirinya, sehingga yang dia lakukan adalah dia katakan hal-hal yang baik. Ya, kasih dia promosi ini, naikkan ke kudanya raja, kasih dia jubah dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara perhatikan. Ketika saya membayangkan kalau Tuhan hari ini belum tolong kita, kita harus lihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Sebenarnya apa yang Tuhan sedang lakukan, sama seperti Mordekai. Tuhan tidak langsung berikan dia upah waktu itu karena ternyata Tuhan itu punya rencana. Tuhan itu punya rencana yang besar, Tuhan itu punya rencana yang mulia. Coba bayangkan kalau dia sudah dapatkan upah di awal, dia tidak akan terima kemuliaan pada akhirnya. Dia tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Saya melihat begini Bapak Ibu Saudara, justru di saat dimana Anda mungkin merasa Anda di titik paling sengsara, di titik yang paling susah, sama seperti Mordekai di titik hidupnya. Dia sekarang sudah mau diajukan untuk dibunuh, tapi ternyata Tuhan balikkan semua apa yang musuh coba lakukan menjadi kebaikan. Kita lihat ketika Tuhan, ini Bapak Saudara kita pelajari sama-sama, ketika Tuhan, kalau Anda hari ini berdoa, Anda belum dijawab. Kalau hari ini Anda merasa Anda dilupakan, poin yang pertama, kalau Anda dalam kondisi seperti ini, hal yang pertama yang harus kita ingat sama-sama bahwa Tuhan itu punya rencana yang terbaik. Tuhan itu punya rencana yang terbaik. Poin pertama ini harus ingat baik-baik, pegang baik-baik Bapak Ibu Saudara sehingga Anda tidak menjadi orang yang putus asa. Bahwa Tuhan itu punya rencana. Tuhan punya rencana, kenapa belum memberikan upah kepada Mordekai di awal? Karena Tuhan tahu bahwa ada hal yang lebih besar di depan yang akan menyelamatkan nyawanya, menyelamatkan bangsanya, bahkan dia dipromosikan oleh Tuhan. Pegang itu, bahwa Tuhan itu punya rencana yang besar. Dan hal yang kedua yang harus kita ingat bahwa keadaan paling sulit, saya katakan tadi, keadaan paling sulit yang hari ini kita sedang hadapi.
keadaan paling sulit yang mungkin hari ini sedang kita lewati, justru di situ letak promosi Anda. Anda harus ingat ini baik-baik. Kita semua sama-sama ingat baik-baik. Bahwa justru di saat dimana kita merasa bahwa kita ini sudah paling terpuruk, sepertinya Anda sudah benar-benar hancur. Anda harus ingat satu hal ini, bahwa disitulah letak promosi yang Tuhan sudah siapkan atas hidup Anda. Sama seperti Mordekai, di waktu yang sama, apa yang dilakukan musuh Tuhan balikkan menjadi kemuliaan. Akhirnya seorang yang berteriak-teriak di samping Mordekai, inilah orang yang seperti inilah yang harus dilakukan pada orang yang dikenan oleh raja. Itu yang ngomong seperti itu, teriak-teriak. Haman ngomong seperti itu. Sebelumnya dia sebenarnya mau membunuh Mordekai. Jadi perhatikan Bapak Saudara, poin yang pertama, ingat bahwa Tuhan itu sedang melakukan pekerjaan yang besar di hidupmu. Dia punya rencana yang lebih baik dari apa yang kau pikirkan dan bayangkan. Dan yang kedua, di keadaan sulit yang Anda sedang hadapi hari ini, ingat bahwa disitulah letak promosi Tuhan di hidupmu. Karena itu apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa menerima janji Tuhan, supaya kita ini bisa didapati tetap setia sama Tuhan, supaya kita ini tetap didapati benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama itu yang kita harus lakukan adalah jangan menjadi orang yang kecewa. Jangan menjadi orang yang kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Ketika Anda melihat Anda belum menerima apa-apa, jangan menjadi kecewa. Jangan menjadi putus asa. Jangan menjadi orang yang menyerah. Tapi tetaplah pegang perjanjian Tuhan di dalam hidupmu. Bahwa Dia Allah tidak pernah gagal di hidupmu. Bahwa Dia Allah tidak pernah berdusta. Bahwa Dia tidak pernah melupakan dan meninggalkan engkau. Pegang itu baik-baik Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau mau lihat janji Tuhan, kalau engkau mau lihat pekerjaan Tuhan, kalau engkau mau lihat rencana Tuhan benar-benar terjadi dalam hidupmu, jangan pernah izinkan hatimu kecewa. Jangan biarkan engkau tawar hati. Jangan biarkan engkau putus asa. Jangan biarkan tetap bangkit, tetap berdiri. Tetap punya pengharapan sama Tuhan. Dan yang kedua, terus lakukan yang terbaik. Sambil Anda menunggu, sambil Anda menanti apa yang menjadi janji Tuhan, bagian Tuhan dalam hidupmu. Teruslah belajar menjadi orang yang melakukan yang terbaik. Jangan turunkan standarmu. Ketika dulu engkau begitu bergairah, engkau begitu menantikan janji Tuhan. Tapi setelah sekian waktu berjalan, sekian waktu lewat, Anda mulai menurunkan standar. Anda mulai melakukan sudah tidak seperti dulu lagi hal yang terbaik yang Anda lakukan, tapi mulai kendor. Jadi melayani jadi biasa-biasa, cari Tuhan jadi biasa-biasa, jadi rutinitas. Jangan sampai itu terjadi. Kita lihat sama seperti Mordekai, dia tidak turunkan standarnya. Tapi dia tetap menjadi seorang yang takut akan Tuhan, dia tidak menyembah Haman. Jadilah orang yang seperti itu. Terus punya pengharapan sama Tuhan. Jangan turunkan standarmu, terus berikan yang terbaik. Layani Tuhan dengan semua yang terbaik yang kau punya. Dan ayat yang paling terakhir di Galatia 6 ayat 9. Ini ayat yang paling terakhir sebelum kita sama-sama berdoa. Firman Tuhan katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Firman Tuhan katakan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu lakukan semua apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Jangan jemu-jemu. Karena firman Tuhan katakan apabila sudah datang waktunya, selalu ada waktunya. Kita jangan sampai punya pemikiran bahwa tidak ada waktu Tuhan di dalam hidupku. Tidak ada waktu pertolongan Tuhan dalam hidupku. Itu pikiran yang jahat di hadapan Tuhan. Tapi kita belajar untuk terus melihat bahwa ada waktunya. Ketika waktu itu tiba, sehingga ketika waktu tiba itu kita ini menjadi orang-orang yang siap. Kita enggak dilewatkan oleh momentum yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Ketika waktu itu tiba, firman Tuhan katakan kita akan menuai. Hanya orang yang tidak berhenti, hanya orang yang tidak menjadi kecewa, hanya orang yang tidak menjadi marah yang pasti akan menuai. Kalau engkau tidak jadi lemah, kata firman Tuhan. Engkau akan menuai kalau engkau tidak menjadi lemah. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sama-sama sekali lagi biar firman Tuhan ini mengingatkan kita lagi. Firman Tuhan ini sekali lagi meneguhkan kita
Mari kita sama-sama melihat rencana Tuhan di dalam hidup kita itu bukan rencana kejahatan, rencana kegagalan, tapi rencana damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan. Kita sama-sama melihat itu dan memegang itu. Kita jangan pernah lepaskan. Yang membuat kita gagal, kalah itu bukan janji Tuhan yang tidak tepat. Tapi karena kitanya yang tidak setia untuk terus pegang janji itu. Terus lakukan apa yang menjadi bagian kita. Berharap sama Tuhan, jangan menjadi kecewa. Lakukan yang terbaik. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Dan kau akan melihat apa yang akan Tuhan bisa kerjakan dalam hidupmu. Tuhan itu adalah sutradara hidup kita. Dia itu sudah punya skenario semuanya. Dia sudah punya ceritanya. Dia sudah menulis cerita Anda dan saya. Dia sudah tulis semua itu. Kita tinggal menjalankannya dengan hati yang percaya dan setia kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan menjadi kecewa. Dia tidak pernah gagal, dia tidak pernah melupakan engkau. Anda tidak dilupakan. Amin. Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita siapkan hati kita. Allah Roh Kudus, engkau teguhkan, meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati, di setiap roh kami. Biar firman pagi hari ini sungguh-sungguh memerdekakan kami. Kami tidak lagi menjadi orang-orang yang dibelenggu oleh pikiran-pikiran yang sia-sia bahwa engkau Allah tidak melihat kami kalau kami dilupakan. Tapi biar pagi hari ini sekali lagi mata iman kami terbuka. Kami tahu bahwa Allah kami melihat kami. Allah kami memandang kami. Kami tidak tersembunyi. Engkau melihat setiap hidup kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur untuk semua rencana-Mu yang indah, rencana-Mu yang besar. Terima kasih untuk skenario yang Kau sudah tuliskan untuk setiap kami, kehidupan kami. Terima kasih untuk masa depan yang indah penuh harapan. Terima kasih untuk pertolongan-pertolongan yang Kau sudah sediakan di setiap hidup kami. Kami mau klaim pagi hari ini kami adalah orang-orang yang menerima kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Orama syikidihana mahala bahayana mahala bahana mahayaraba. Kita sama-sama angkat pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup. Dia Allah yang sanggup menggenapi apa yang Dia firmankan. Dia Allah yang sanggup menggenapi apa yang Dia janjikan. Amin. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Serukan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Dia bukan hanya berjanji, tapi Dia Allah yang menggenapi semua janjinya. Jangan kehilangan pengharapan. Jangan jadi orang yang kecewa. Percayalah, percayalah. Amin, amin. Ku terima sekarang kemenangan. Lebih lagi deklarasikan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Kami punya Tuhan yang besar. Allah yang berjanji, yang menggenapi. Yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sama-sama kita sembah Dia. Ialah masyiki dialah rabatakan darala rabala 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 rabala. Syiki dialah ramatan dayana malama labala malaba Kami rabala rabala. percaya Kami punya Tuhan yang besar. Syiki dialah rabatakan dayana malaba rabala. Allah yang Allah yang tak pernah gagal. Kau Allah yang tak menopang pernah hidup lalai. kami, Ialah masyiki dialah balaba rabala syandara rabala 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 rabala. Syiki dialah rabala syiki dialah rabatan dayana malama syandara rabala. Syiki dialah rabatan dayana malaba. Syiki dialah rabatan dayana malaba. Haleluya, haleluya, haleluya. Ialah masyiki dialah rabala syandara rabala. Syiki dialah rabatan jaga hidup kami. Oh ya masyakala barabala rabasyana nana masyiki dialah rabala. Haleluya, haleluya. Oh ya masyakala
Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini engkau merasa engkau tidak dikasihi, engkau merasa engkau ditinggalkan, biar pagi hari ini lebih dari semua jawaban yang engkau mau, yang engkau butuhkan hari ini adalah kasih Tuhan. Amin. Engkau bisa taruh tanganmu di dadamu, dan saat ini juga engkau bisa merasakan kasih Tuhan. Yes. Betapa Dia sangat mengasihi. Amin. Firman Tuhan katakan kalau nyawanya saja Dia berikan, apalagi semua yang kau perlukan, apalagi semua yang kau butuhkan. Nyawanya saja Dia berikan untuk engkau, betapa engkau berharga bagi Dia. Betapa engkau pribadi yang berharga, engkau sangat dikasihi. Engkau diinginkan, hidupmu diinginkan. Hidupmu diinginkan, engkau berarti. Engkau sangat berarti. Nyawa saja Dia berikan, apalagi semua yang engkau perlukan. Amin. Dia berkata tinggal engkau minta apa yang engkau perlu, apa yang engkau mau. Tinggal engkau ketuk. Jangan takut untuk datang mendekat sama Tuhan. Merasa engkau tidak akan didengarkan. Kalau hari ini engkau merasa pagi ini kebetulan engkau mendengarkan ini. Tapi biar sekali lagi ini menjadi suara Tuhan di dalam hidupmu bahwa Dia menginginkan hidupmu. Dia peduli dengan engkau, Dia mengasihi engkau, Amin. Dia menginginkan engkau. Dia punya rancangan, Dia punya rencana yang besar di dalam hidupmu. Dia punya rancangan yang mulia di dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara, Anda yang pagi hari ini engkau merasakan bahwa ada banyak pergumulan yang engkau hadapi, yang satu belum selesai, engkau mendapati ada pergumulan yang lain datang. Engkau merasa bahwa engkau sudah melakukan banyak hal, tapi seolah-olah keadaan tidak berubah. Hari ini biar kekuatan daripada Tuhan turun atas engkau, untuk engkau berjalan semakin hari semakin kuat. Sampai engkau tiba di titik di mana Tuhan mau engkau ada di sana, yaitu di tempat kemuliaannya. Amin. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah kekuatan yang daripada Tuhan mengalir atasmu saat ini juga. Kekuatan yang daripadanya, kemampuan, jangan berhenti, jangan menyerah. Jangan tawar hati, jangan putus asa, jangan. Tapi biarkan kekuatan yang daripada Allah Roh Kudus pagi hari ini memampukan engkau untuk engkau berjalan, melangkah, satu langkah. Yes. Bahkan engkau akan dibawa Tuhan berlari. Amin. Sehingga engkau akan melihat engkau ada di tempat di mana Tuhan mau engkau ada di sana. Yes. Di dalam kemuliaannya, terimalah kekuatan, terimalah kemampuan. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Jawaban dari semua masalah pergumulan yang Anda hadapi hari ini. Satu kata, yaitu jangan menyerah. Yes. Karena di balik itu semua, jawaban Tuhan sudah tersedia di dalam hidupmu. Amin. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, sama-sama deklarasikan, serukan sampai imanmu dibangkitkan. Sampai musuh-musuhmu ditaklukkan, katakan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Keluarkan suaramu, deklarasikan sampai telingamu sendiri mendengar. Katakan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang tidak pernah gagal, Dia Allah yang tidak pernah lalai. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kemenangan Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Lebih lagi katakan
percaya kuasanya, ku terima sekarang sekali lagi, angkat suaramu, katakan aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang Amin. besar, Yes. yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan Sekali lagi, darimu. katakan ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan dari. Haleluya, haleluya. Yes, amin. Kami klaim, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi kami nyatakan pagi hari ini adalah kemenangan kami, hari kemenangan kami. Kami terima terobosan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima jawaban-jawaban doa hari ini. Kami terima kesembuhan, kami terima kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk setiap jemaat-Mu yang Kau pulihkan, bangkitkan, yang Kau urapi. Kami bersyukur untuk semuanya, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bisa angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Kami terima hati yang semakin lapar dan haus akan Engkau. Keintiman dengan Roh Kudus lebih dari apapun, lebih dalam lagi kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami klaim dimanapun kami berada, kami adalah berkat, kami adalah jawaban bagi banyak orang, kami adalah terang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu dan kami mengembalikan segala kemuliaan, segala pujian, segala hormat, semua hanya kembali bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang semakin mengasihi Tuhan, semakin berharap sama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati semua. Sampai jumpa di doa pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.